Kompas Siang kami awali dari Lampung. Saudara, Polda Lampung memeriksa kejiwaan pelaku penusukan terhadap Syekh Ali Jaber. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pengakuan orang tua pelaku yang menyebut anaknya mengalami gangguan jiwa. Pendakwa Syekh Ali Jaber ditusuk orang tidak dikenal saat mengisi acara di Masjid Falahuddin, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Inilah detik-detik Syekh Ali Jaber ditusuk orang tak dikenal di atas panggung. Pendakwa Syekh Ali Jaber menjadi korban penusukan orang tak dikenal ketika dirinya hendak mengisi acara tablik di Masjid Falahuddin, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Insiden terjadi pada Minggu 13 September kemarin saat Syekh Ali Jaber tengah memeriksa hafalan salah satu anak yang hadir sekaligus bersuah foto dengannya dalam acara tersebut. Menurut saksi, pelaku datang memarkir motor lalu tiba-tiba mendekati Syekh Ali Jaber saat memberikan sambutan di mimbar, lalu menusuk tubuh Syekh Ali Jaber. Pelaku ditangkap jemaah tak lama setelah melakukan aksinya dan langsung dibawa ke Polsek Tanjung Karang Barat. Syekh Ali Jaber yang menjadi korban menyebut tusukan di bagian bahu kanannya cukup dalam. Namun dirinya dapat menghalau sehingga tusukan pisau tidak mengenai bagian leher. Saya angkat tangan di posisi ke depan leher dan dada, dan tusukan cukup keras, cukup kuat, sampai separuh pisau masuk ke dalam, cukup dalam. Tapi alhamdulillah di kanan saya patah di leher, sampai patah pisaunya. Saya sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah patah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pelaku saat ini sudah dipindahkan ke Polresta Bandar Lampung untuk menjalani pemeriksaan. Sementara Syekh Ali Jaber sudah diperbolehkan pulang seusai dirawat di Puskesmas Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Sudah mengidentifikasi terhadap pelaku ini, Mbak. Tinggal kita melakukan pendalaman karena pemeriksaan untuk saksi ini kan ataupun sebagai tersangka ini kan kita masih ada kesempatan untuk 1 kali 24 jam, kan begitu, Mbak. Jadi ini kan baru kejadian beberapa jam dan cukup cepat kita tuh dapat mengungkap pelakunya ini, Mbak. Saat ini, polisi juga masih memeriksa kejiwaan pelaku. Ini untuk memastikan pengakuan orang tua pelaku yang menyatakan anaknya mengalami gangguan kejiwaan. Pemeriksaan besok kepada rumah sakit jiwa, kurungan nyawa, dan kedua kita akan memanggil psikiatri dari dokter kepolisian. Insya Allah besok sudah kami koordinasikan Pusdokes, tim akan datang untuk melaksanakan observasi yang bersangkutan. Saat ini yang bersangkutan sedang dalam pendalaman pemeriksaan oleh Reskrim, kemudian termasuk didampingi oleh dokter psikiatri. Motif penusukan masih terus diselidiki kepolisian. Menurut Kepolisian Lampung, pelaku dalam kondisi sadar saat melakukan aksinya dan tidak berada dalam pengaruh narkotika atau obat-obatan terlarang. Tim Liputan, Kompas TV, Lampung. Perkembangan terkini dari kasus penusukan pendakwa Syekh Ali Jaber di dalam masjid di Kota Bandar Lampung, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Tania yang berada di Kota Bandar Lampung. Cindy, apakah pelaku masih diperiksa sampai dengan siang ini? Baik, Maido dan saudara, sebenarnya pemeriksaan telah dilakukan sejak tadi malam di Polresta Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan tersebut, polisi telah meningkatkan status hukum pelaku menjadi tersangka dalam kasus penusukan pendakwa sekaligus ulama Syekh Ali Jaber. Bahkan Kapolda Lampung, Irjen Pol Purwadi Adianto, tadi malam langsung datang ke Polresta Bandar Lampung untuk monitoring kami proses pemeriksaan terhadap tersangka ini. Bahkan Kapolda Lampung juga menyampaikan setelah dari hasil pemeriksaan dan juga didampingi pemeriksaan secara forensik, hari ini rencananya hasil pemeriksaan tersebut bersama tersangka akan diserahkan ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung untuk ditelusuri lebih lanjut, dibantu juga dengan para ahli. Dalam hal ini, pihak kepolisian daerah Lampung bekerja sama dengan dokter psikiater dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung untuk bersama-sama memeriksa kondisi kejiwaan dari tersangka. Hal ini merujuk
pada keterangan dari orang tua tersangka yang sejak awal mengatakan bahwa anaknya ini mengidap gangguan jiwa. Maka dari itu, dari keterangan itu, pihak kepolisian bekerjasama dengan ahli dalam hal ini melibatkan dokter psikiater Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Dan dari keterangan Dr. Tendri selaku psikiater Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung tadi malam juga sempat mengatakan bahwa proses pemeriksaan terhadap tersangka ini nantinya akan berjalan selama 14 hari. Barulah 14 hari itu tersangka menginap di Rumah Sakit Jiwa untuk dilakukan pemeriksaan. Baru setelah melakukan pemeriksaan selama 14 hari, hasilnya baru akan keluar dari pihak Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Maidop. Ada waktu 14 hari untuk pemeriksaan kejiwaan dari pelaku atau juga tersangka. Itu artinya akan menginapkah pelaku di rumah sakit jiwa ataukah bolak-balik dari tahanan? Begitu Cindy, di mana posisinya saat ini? Ya, baik Maidop, benar sekali. Bahwa sejak tadi malam hingga pagi tadi memang tersangka ini masih berada di Polresta Bandar Lampung. Tapi jika merujuk pada pernyataan dari Dr. Tendri selaku psikiater Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, nantinya tersangka ini akan menginap selama 14 hari di Rumah Sakit Jiwa Kurunganyo Provinsi Lampung. Selama 14 hari itulah tersangka ini akan dilakukan sejumlah instrumen pemeriksaan seperti kejiwaan, psikologis, dan bagaimana kemudian tingkah lakunya selama menjalani proses pemeriksaan di rumah sakit tersebut. Maka setelah 14 hari itu, ketika hasilnya keluar, pihak rumah sakit baru akan berkoordinasi kembali dengan pihak polisian terkait untuk melanjutkan apa saja upaya hukum yang akan dilakukan pihak polisi setempat. Dari pemeriksaan yang dilakukan sejak Minggu malam di kantor polisi, apakah tim atau juga penyidik sudah mengetahui apa motif dari pelaku ini, Cindy? Iya. Maidop dan juga saudara, hingga saat ini dari barang bukti yang telah diamankan, saksi di lokasi, kemudian juga keterangan dari korban, yakni dalam hal ini pendakwa sekaligus ulama Sheikh Ali Jaber, maka pihak kepolisian hingga saat ini secara resmi juga belum mengungkap kemudian apa motif dibalik penusukan yang dilakukan tersangka. Namun pihak kepolisian hingga saat ini juga masih terus melakukan koordinasi pengumpulan barang bukti dan juga masih menunggu hasil tentunya dari pihak rumah sakit yang masih akan ditunggu selama 14 hari ini untuk menentukan langkah apa atau upaya apa yang akan diambil nantinya untuk melanjutkan proses hukum dari tersangka penusukan yang melibatkan pendakwa sekaligus ulama Sheikh Ali Jaber. Dan kami juga informasikan Maidop bahwa pasca penusukan itu juga pendakwa ulama Sheikh Ali Jaber ini masih terus melakukan safari kajiannya di Lampung. Bahkan tadi malam pasca penusukan begitu setelah dilakukan juga perawatan medis, Sheikh Ali Jaber ini masih melanjutkan kegiatannya. Bahkan Kapolda Lampung juga menegaskan saat kegiatan masih berlangsung atau nanti rencana kegiatan masih akan terus dilakukan oleh Sheikh Ali Jaber, pihak kepolisian setempat akan memberikan pengamanan dan juga penjagaan kepada Sheikh Ali Jaber. Dan rencananya hari ini juga Sheikh Ali Jaber masih melanjutkan safari kegiatan keagamaannya di Provinsi Lampung. Maidop. Laporkan langsung dari Bandar Lampung, Lampung. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Cindy Tania.